Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Suara Firman. Bacaan firman Tuhan pasal demi pasal dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Semoga Bapak Ibu, Saudara dalam keadaan baik dan selalu dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, selalu dalam perlindungannya. Hari ini kita sampai di pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-11. Manusia ingin membangun menara setinggi langit, ingin terkenal, ingin melawan Allah. Tapi dalam sekejap rencana mereka hancur berantakan. Ini bukan sekedar kisah runtuhnya sebuah menara. Ini tentang harga yang harus dibayar ketika manusia memberontak. Akan tetapi juga ditunjukkan bahwa kasih setia Tuhan tetap setia dan kekal. Bacaan firman Tuhan kita kali ini pada Kejadian pasal 11 berisi dua bagian penting. Yang pertama adalah kisah tentang Menara Babel, di mana manusia bersatu melawan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah daftar keturunan Sem hingga Abram yang nantinya akan menjadi kakek moyang bangsa Israel. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita awali dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami akan membaca bagian firman Tuhan yang berbicara tentang kesombongan manusia dan juga pemilihan Tuhan atas seseorang bernama Abram. Bukalah hati kami untuk memahami pesan-Mu, baik dari sejarah, kesalahan, maupun rencana besar keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal yang ke-11, Menara Babel, ayat 1-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem, ayat 10-26. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpakshad, 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpakshad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Pelek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah, ayat 27-32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 11 ini mengajarkan kita dua hal penting. Yang pertama, bahwa kesatuan manusia yang tidak tunduk pada Tuhan bisa menjadi bahaya. Menara Babel bukan hanya soal bangunan tinggi, tetapi soal ambisi manusia untuk memuliakan dirinya sendiri, membangun nama tanpa Allah. Dan ketika itu terjadi, Tuhan bertindak, mengacaukan bahasa dan menyebarkan mereka ke seluruh muka bumi. Akan tetapi, sejalan di balik ambisi itu, Tuhan juga bertindak dalam kekonsistenannya akan kasih dan setianya, yang ditunjukkan pada nats bagian yang kedua dan yang ketiga. Hal penting yang kedua adalah, pasal ini juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak membiarkan dunia tersesat selamanya.
Tampak pada nats bagian yang kedua dan yang ketiga, dari silsilah keturunan Sem, Tuhan memilih satu nama, yaitu Abram, yang akan menjadi pusat rencana penyelamatan umat manusia. Maka ketika manusia membuat rencana untuk dirinya sendiri, Tuhan memilih seseorang yang mau taat untuk menggenapi rencana kekalnya. Lalu, apa yang bisa kita renungkan dari Kejadian pasal 11 ini dalam kehidupan kita saat ini? Kalau kita perhatikan, ada satu hal penting yang patut kita renungkan dari kisah Menara Babel ini, yaitu bahwa Tuhan tidak selalu langsung menghentikan manusia saat manusia mulai menyusun rencana yang salah. Tuhan tahu isi hati manusia. Tuhan tahu kemana arah ambisi mereka. Namun, Tuhan membiarkan mereka melangkah hingga pada titik tertentu, dan Ia sendiri yang turun tangan dan menghentikan manusia itu. Bukan karena Tuhan terlambat, tetapi karena Tuhan sedang membiarkan isi hati manusia itu tersingkap dengan jelas. Tersingkap bagi diri manusia itu sendiri. Tuhan bisa saja mencegah sejak awal, tapi seringkali Ia justru memilih untuk menyatakan apa yang tersembunyi. Ia izinkan rencana itu berjalan agar pada waktunya manusia itu sendiri menyadari bahwa mereka sedang menjauh darinya. Dan hal yang sama bisa saja sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sedang menyusun menara kita sendiri. Impian, keputusan, ambisi, atau rencana yang menurut kita besar, yang sebenarnya tidak berakar dalam kehendak Tuhan. Mungkin kita mulai kehilangan damai, atau justru belum sadar bahwa rencana kita itu bukan membawa kehidupan, melainkan justru menjauhkan kita dari terang Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih bisa saja sedang membiarkan semuanya berjalan bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan agar kita sampai pada di suatu titik kita sadar, agar kita bisa diingatkan, dihentikan, dan diarahkan kembali oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan ingin menyelamatkan kita dari rencana kita yang tanpa arah. Sampai kita menyadarinya dan kembali kepada rancangan dan jalan Tuhan. Sebab pada akhirnya hanya rencana Tuhan yang membawa damai, kemuliaan, dan keselamatan. Dan ketika manusia gagal menyatukan dunia lewat kebanggaannya, Tuhan sendiri yang kelak akan menyatukan dunia kembali. Bukan dengan menara, tetapi dengan salib. Bukan lewat nama kita, tapi namanya. Karena bukan jalan kita, tapi jalannya dan rancangan Tuhan. Itulah yang terjadi. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau beri kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika kadang kami juga sibuk membangun menara untuk kemuliaan diri kami sendiri. Melalui firman-Mu hari ini, mengenai keangkuhan dan ambisi manusia di Menara Babel, ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan, dan bukan hanya kebanggaan. Dengan tuntunan dan hikmat dari Roh Kudus-Mu, ajarlah kami untuk menyadari keangkuhan yang mengandalkan pikiran kami sendiri. Tetapi hendaklah kami seperti Bapa Abraham
yang turut pada tuntunan rancangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih telah membaca firman Tuhan bersama kami hari ini. Jika saudara dan Bapak Ibu diberkati, silakan untuk like dan subscribe dan juga bagikan bacaan ini. Sampai kita berjumpa kembali di bacaan firman Tuhan selanjutnya di Kejadian pasal yang ke-12. Ketika Tuhan memanggil Abram dan memulai sejarah bangsa perjanjian. Kiranya damai yang dari Kristus selalu menyertai Bapak, Ibu, dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.